Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Salatan tuftihu biha lana abwaba riyadha wa taysir, wa tughliqu biha anna abwaba syarri wa ta'sir, wa takunu ilaiha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, wahdina ila siratil mustaqim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama, segenap lapisan puji dan syukur senantiasa kita serahkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada pagi yang sangat mulia ini yang masih memberikan kesempatan, kesehatan sekaligus kehidupan kepada Gedeyo Mandum, sehingga kita sudah bisa dan mampu untuk hidup di atas permukaan bumi yang bersifat fana ini. Teriring salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang mulia Tunku Imum, yang mulia kepala dusun dan para perangkat desa, para tokoh-tokoh agama, gure-gure ulun tuan memendum yang berhadir pada tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, tuan Mbak Bengah yang sangat mulianya katruk dan hadir di hadapan duku-duku sekalian dari tempat yang luar biasa jauh, tapi dengan semangat silaturahmi, insyaallah tuan berhadir pada tempat yang mulianya. Tungku-tungku, gure-gure Mandum yang tuan muliakan, getanyo sebagai makhluk yang bernama manusia, kesuksesan yang abadi adalah di saat detik daripada kematian kita mati dalam keadaan Islam dan kita mati dalam keadaan beriman. Kesuksesan yang abadi adalah di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan dua kelompok yang berbeda. Yang satu saadah, bahagia, yang tempatnya adalah syurga. Yang satu lagi adalah syakawah, hina dan celaka, yang tempatnya adalah neraka. Maka harapan dan dambaan oleh para aulia-aulia Allah, para nabi-nabi Allah, para ulama-ulama Allah, dengan harapan mudah-mudahan Gedeyo Mandum sebagai umat daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam udip dalam iman, mati dalam iman, dan begehasyar Gedeyo dalam iman, dan begebetamang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan surganya juga dalam beriman. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Itu harapan daripada Gedeyo Mandum. Gure-gure Bandung, tunggu-tunggu sekalian yang lunduan muliakan, oleh karena kesuksesan yang abadi andai merempek Gedeyo dengan syurga, maka dari karenanya tugas pertama Gedeyo
sebagai makhluk bernama manusia adalah beribadah ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nebugah di dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam ayat yang lain berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia fi ahsani taqwim, dalam seindah-indah bentuk. Tapi ingat, tsumma radatnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat, pada suatu hari, pada suatu masa akan Allah kembalikan kita kepada tempat yang hina, yakni neraka. So hamba, so manusia yang hana nepi hina dalam pandangan Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dua kategori manusia yang telah Allah berjanji di dalam Al-Quran, dan barang siapa ada pada manusia dua faktor ini, insya Allah jadilah manusia-manusia yang sukses untuk selama-lamanya. Siapa dia? Yang pertama sekali kata Allah adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan yang saleh. Terhadap dua mereka ini kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Allah akan memberikan ujrah, fahla ghairu mamnun, yang takkan habis-habisnya. Berbicara masalah iman, secara umum imannya terbagi kepada 4 porsi. Pertama sekali adalah iman para malaikat Allah. Yang kedua adalah iman para nabi-nabi Allah. Yang ketiga adalah iman kita sebagai manusia biasa. Terbagi kepada 2, karena di antara manusia ini ada manusia yang muti', yang taat kepada Allah. Ada manusia yang asi, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dan situasi iman para hamba-hamba Allah ini, yang pertama sekali adalah para malaikat Allah. Lam yazid wa lam yangkus. Iman para malaikat-malaikat Allah tidak pernah lebih dan tidak pernah bertambah. Lebih hana kurang hana, lagi gebuh menan. Bahkan karena malaikat la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua adalah posisi iman bak Nabi, yazid walam yangkus, selalu bertambah dan tidak pernah kurang. Sedangkan iman bak gedanyo 2 buah macam. Na iman yang kondisi gedanyo taat kepada Allah, maka posisi iman gedanyo semakin tinggi taat kepada Allah, barometer keimanan semakin tinggi. Jika rendah dalam beribadah, malas dalam beribadah, maka kondisi iman kita pun akan rendah. Maka dinamakan manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang imannya ada, tapi imannya tidak bernuansa iman. Imannya tidak bercahaya karena dia selalu berada dalam bermaksiat kepada Allah, maka dinamakanlah iman para orang-orang yang maksiat. Maka oleh karenanya hadirin gurau-gurau Bandung yang Tuhan muliakan, kita punya peluang yang paling besar untuk meraih keimanan yang paling tinggi dengan jalan kita selalu berada di dalam taat, di dalam takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajatinabu sirra wa alaniyah. Menjunjung tinggi segala titah dan perintah Allah,
dan menjauhkan diri daripada segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka andai ini background dalam kehidupan kita, imtisal awamirillah wastinabu sirra wa alaniyah, insyaallah hidup kita akan menjadi dua kesuksesan. Pertama, kesuksesan dalam alam dunia ini, dan yang kedua adalah kesuksesan di alam akhirat. Kemudian yang kedua, Allah juga berjanji di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr. Kebit sesungguhnya manusia ini berada dalam kehinaan dan kerugian. Teh manusia yang hana rugo, teh manusia yang hana hina dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah juga illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Manusia-manusia yang beriman, dan yang kedua adalah manusia-manusia yang beramal saleh. Maka dalam bulat kesimpulan yang bahwa udip gedanyo dalam dunianyo, jika ingin sukses, raihlah puncak ketakwaan yang paling tinggi. Cara takwa atau makna daripada takwa, menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan diri daripada segala larangan Allah. Takwa ini mudah kita ucapkan, tapi susah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka Imam Al-Ghazali selaku sufistik dan tokoh sufistik pernah nepegah bak gede omanduk ada beberapa teori, sehingga dengan teori ini insyaallah jadilah kita sebagai orang dan manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Lebih kurangnya ada 3 faktor pendukung untuk jid gedanyo kepada orang yang bertakwa. Yang pun ahli Imam Al-Ghazali, ayyulahidhal insan annahu abdun zalil. Jika ingin kalian menjadi orang-orang dan manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah, dalam kehidupanmu, kata Imam Al-Ghazali, ayyulahidhal insan annahu abdun zalil. Ingatlah engkau manusia dan makhluk yang paling hina di hadapan Allah. Kalau kita lihat dari proses kehidupan dan kejadian gedayo, pertama gedanyo terjadi dari setetes air yang paling hina, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Beberapa bulan kemudian barulah terbentuk kita sebagai manusia. Di saat kita berada di alam rahim ibunda kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani terhadap kita apa-apa. Allah tidak memerintahkan kita apa yang Dia perintahkan. Pula Allah tidak melarang kita apa yang Allah larangkan. Begitu juga di saat kita keluar daripada alam rahim menuju alam dunia ini, dengan tangan kosong, tanpa ada pakaian sehelai benang pun, dengan berlumuran darah, sembari kita menangis, kita terlahirkan di atas dunia ini. Kemudian gedanyo rayu dan rayu, tuha ujung di idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tibalah kita, yaitu kematian. Di saat mati yang dulunya kita mulia, tapi di saat kita mati kita terpandang dengan pandangan yang hina. Yang dulunya kita gagah dan kuat, yang dulunya kita hebat dan sebagainya, tapi di saat kita mati dalam pandangan yang paling hina. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika kita ingin menjadi benar-benar orang yang bertakwa di hadapan Allah, ingatlah dirimu adalah manusia yang paling lemah dan hina di hadapan Allah. Di saat kita mengingat kita adalah manusia dan makhluk yang paling hina, makhluk yang paling lemah,
berarti ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita yang maha atas segala-galanya. Maka dengan tak ingatnya akan timoh dua buah sifat yang berbeda dalam kehidupan gedayo. Sifat yang pertama adalah raja dan yang kedua adalah khauf. Raja yaitu mengharap janji-janji kebaikan yang telah Allah janjikan. Yang kedua khauf yaitu takut terhadap janji Allah daripada janji-janji keburukan. Yang kedua, Nabi ahli Imam Al-Ghazali, jika ingin katanya menjadi orang-orang yang bertakwa yang betul di hadapan Allah, ayyatazakkara ihsanallah alaihim fi jami'il ahwali wal awqat. Ingatlah selalu akan nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Fi jami'il ahwali wal awqat. Selama-lamanya, tiap detik, tiap menit, Allah selalu mencurahkan nikmat kepada kita. Maka andai kita tulis berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan gedayo. Andai kita jadikan air laut sebagai tinta, sungguh han akan sip untuk tak tulis nikmat Allah. Maka neverah menyedekadayo menyedekadi gedayo hana tak syukuri atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan gebi azab balasan terhadap gedayo yang hantim syukur nikmat Allah. Maka dengan tak syukuri nikmat Allah, dengan tak ingat ke Allah, insya-Allah ngenyan akan terbangkit jiwa dan raga gedanyo untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, benar bak gedanyo, jika ingin gedanya jadi orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah, yaitu ayyatazakkaral maut qabla nuzulil maut. Kita selalu mengingat akan mati. Kapan kita ingat mati? Jauh sebelum terjadinya mati. Mati merupakan makhluk Allah yang mengintai seluruh makhluk-makhluk yang hidup di tiap saat. Hana istilah gedanyo hana mati. Siapapun kita, kekasih Allah pun juga hari ini sudah lama meninggalkan kita sebagai umatnya. Apalagi gedanyo, pasti gedanyo akan terasakan yang namanya mati. Dan ken lih mati abih urusan. Sungguh banyak beban dan tanggung jawab sesudah mati. Kita akan berada di alam yang lain daripada alam dunia ini. Kita akan berada di alam barzah. Kita akan berada di alam yang sangat gelap gulita, yang tidak ada teman. Justru banyak binatang-binatang yang berbisa, yang hana patalake bantu, yang hana sapuna api. Dengan modal kosong, coba bayangkan andai kita kembali kepada Allah. Maka oleh karenanya, buat matinya kan buat main-main, kan buat kosong amal di saat kita berhadapan dengan mati. Tapi kita akan tidur di alam barzah sana dengan waktu yang sangat lama. Kebukti manusia yang pun necok pemelinggai Allah, yaitu Nabi Allah Adam, sampai detik ini manteng dalam alam barzah. Sangat lama waktu kita tidur dan istirahat di alam sana. Golombih lihnyan gedanyo akan gebangkit li Allah, akan menuju kepada haulin mauquf, tempat perhentian, atau yang biasa kita sebutkan dengan mahsyar. Kita di sana akan berhadapan dengan fasal qada, mahkamah Allah, pengadilan Allah yang seadil-adilnya,
yang di sana tidak ada suap menyuap lagi, yang di sana tidak ada bantuan sama sekali. Kita akan memberikan jawaban apa yang ditanya oleh Allah. Dan pada hari itu adalah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan nutup babah gedanyo, tapi yang berbicara dan yang menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah kita kerjakan. Golombe peristiwa alam akhirah, kita akan berhadapan dengan mizan, timbangan amal. Kita akan berhadapan dengan titi siratal mustaqim. Sebahagian ulama berpendapat tutu siratal mustaqimnya ada dakian, ada turunan. Mendaki sekitar 1000 tahun, datar sekitar 1000 tahun, dan turunan sekitar 1000 tahun. Ada sebahagian ulama berpendapat dakian selama 1500 tahun, data selama 1500 tahun, dan turunan selama 1500 tahun. Kita akan merasakan peristiwa-peristiwa demikian. Abihnya baru Allah dipisah dua kelompok yang berbeda. Yang satu menjadi penduduk dan ahli surga, dan yang kedua menjadi penduduk dan ahli neraka. Itulah kehidupan yang abadi. Itulah kehidupan yang pada dasarnya. Ini kehidupan kita dalam alam dunia ini. Andai kita tidak beramal yang saleh, tidak menciptakan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan ini, alangkah hidup kita ini dalam kehinaan dan kerugian dalam pandangan Allah, pandangan Rasulullah, dan pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya nyawa yang cukup penting maah dah pegah. Kata lu kamu ai gampung, mana kata lu kamu ai gampung, jaring tat mu pedang jamaah subuh kecuali bak masjid-masjid. Menyebab melasah paling-paling silo 2 hepet 5. Tapi alhamdulillah hino di kota yang serba semraut, yang bermacam ragam penampilan demi penampilan, tapi alhamdulillah masih tegaknya berjamaah. Subuh lagi yang lagi nyorupa, maka tak melakai ba Allah nyo ne pertahankan tunggu-tunggu sekalian. Nyo ne putun bit-bit, ne istiqamah bit-bit. Mudah-mudahan kejayaan Islam semakin tinggi dalam kepribadian kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing, dan dalam masyarakat kita masing-masing. Maka oleh karenanya pada hari yang sangat mulia ini, saya pribadi merasa sangat terharu. Dari jiu hidih lungjak nunggu-nunggu sekalian, poh put lung bedeh di Nisam. Tapi semangat bakna jamaah subuh dan lagi nyorupa, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai plus kepada kita semuanya, kepada Geneo Mandum khususnya, dusunnya ataupun warga di sini dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada kita semua. Sebagaimana pada pagi yang sangat cerah dan mulia ini, kita berhimpun di tempat yang sangat sederhana ini. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kelak Allah memperhimpunkan kita pada tempat yang sangat mulia, yaitu surga Jannatun Naim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Di mana ada kejanggalan, di mana ada kesilapan, maklum saya bukan orang yang banyak ilmu, tapi fakir ilmu, miskin ilmu, yang sangat berhajat kepada ilmu-ilmu tambahan dari guru-guru kami yang ada di sini. Maka akhir kalam sigatu dola kemaah atehna kejanggalan dalam bahasa dan penyampaian ulun tuan yang tidak begitu teratur dan lain sebagainya. Maka lun akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.